Selamat kembali ke siaran podcast Kerinduan Segala Zaman oleh Ellen G. White. Siaran podcast ini dibawakan kepada anda oleh Unit Roh Nubuat Northern Sabah Mission. Berikut adalah bacaan untuk minggu ini yang datang dari bab 2, Kerinduan Segala Zaman yang bertajuk Umat Pilihan. Lebih 1000 tahun lamanya, bangsa Yahudi telah menantikan kedatangan Juru Selamat. Atas peristiwa ini, mereka telah meletakkan harapan-harapan mereka yang paling gemilang. Dalam nyanyian dan nubuatan, dalam upacara bait suci, dan perbaktian di rumah tangga, mereka telah memuja-muja namanya. Namun, pada kedatangannya, mereka tidak mengenal Dia. Buah hati surga itu bagi mereka adalah sebagai tunas dari tanah kering. Adapun Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, dan mereka itu tidak melihat dalam dirinya kecantikan rupa sehingga mereka harus merindukan Dia. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yesaya 53 ayat 2, Yohanes 1 ayat 11. Namun demikian, Bapa telah memilih Israel. Ia telah memanggil mereka untuk memelihara di antara manusia pengetahuan tentang hukum-Nya dan tentang lambang-lambang dan nubuatan-nubuatan yang menunjuk kepada Juru Selamat. Ia menghendaki agar mereka menjadi mata air keselamatan bagi dunia. Sebagaimana Abraham di negeri pengembaraannya, sebagaimana Yusuf di Mesir, dan Daniel di istana Babel, demikian juga seharusnya orang Ibrani di antara segala bangsa. Mereka harus menyatakan Bapa kepada umat manusia. Dalam panggilan kepada Abraham, Tuhan telah berfirman, "Aku akan memberkati engkau, dan engkau akan menjadi berkat, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Ajaran yang sama telah diulang-ulangi dengan perantaraan nabi-nabi. Sekalipun sesudah Israel dilemahkan oleh peperangan dan perhambaan, masih juga janji itu milik mereka. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti deras hujan ke atas tumbuh-tumbuhan yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Mika 5 ayat 6. Mengenai bait suci yang di Yerusalem, Tuhan menegaskan dengan perantaraan Yesaya, "Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa." Yesaya 56 ayat 7. Tetapi bangsa Israel menetapkan harapan mereka pada kebesaran duniawi. Sejak mereka masuk ke negeri Kanaan, mereka telah menyimpang dari hukum-hukum Bapa, lalu mengikut jalan bangsa-bangsa kafir. Sia-sialah Bapa mengirim amaran kepada mereka dengan perantaraan nabi-nabinya. Sia-sialah mereka menderita kesengsaraan akibat penindasan bangsa-bangsa kafir. Setiap reformasi disusul oleh kemurtadan yang lebih besar. Sekiranya Israel sudah setia kepada Bapa, niscaya ia sudah akan dapat melaksanakan maksudnya oleh kehormatan dan kemuliaan mereka. Sekiranya mereka sudah berjalan pada jalan-jalan penurutan, niscaya Ia sudah akan mengangkat mereka di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Segala bangsa yang di dalam dunia, kata Musa, akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, "Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana
dan berakal budi. Ulangan 26 ayat 19, 28 ayat 10, 4 ayat 6. Akan tetapi karena mereka tidak setia, maka maksud Bapa dapat dilaksanakan hanya dengan kesusahan dan kehinaan yang tiada habis-habisnya. Mereka terpaksa tunduk ke bawah kekuasaan Babel dan tercerai-berai di seluruh negeri bangsa-bangsa kafir. Dalam kesengsaraan, banyak yang membarui kesetiaan mereka kepada perjanjiannya, sementara menggantungkan kecapi mereka pada pokok-pokok ganda rusa, serta meratapi bait suci yang telah dirusak binasa. Cahaya kebenaran pun bersinar melalui mereka, dan pengetahuan tentang Bapa tersebar di kalangan bangsa-bangsa. Cara-cara bangsa kafir mempersembahkan korban merupakan pemutarbalikan cara yang telah ditentukan Bapa. Maka banyak pengikut upacara-upacara kafir yang bersungguh-sungguh mempelajari dari bangsa Ibrani arti upacara yang telah ditentukan Ilahi itu, lalu ingin percaya memegang teguh janji tentang seorang penebus. Banyak orang dari buangan itu yang menderita aniaya. Tidak sedikit yang kehilangan nyawanya sebab mereka tidak mau melanggar Sabat dan mengikuti pesta-pesta kekafiran. Sementara penyembah-penyembah berhala bangkit untuk menghancurkan kebenaran, Tuhan membawa hamba-hambanya berhadapan muka dengan raja-raja dan penghulu-penghulu supaya mereka itu dan bangsanya dapat menerima terang. Berkali-kali raja-raja yang paling besar dipimpin untuk mengakui kebesaran Bapa yang disembah oleh orang-orang tawanan bangsa-bangsa Ibrani itu. Oleh penawanan Babel, orang-orang Israel sudah betul-betul bertobat dari penyembahan patung-patung ukiran. Sepanjang abad-abad yang berikut, mereka menderita akibat tindasan musuh-musuh kafir, hingga mereka menyadari benar-benar bahwa kesejahteraan mereka bergantung kepada penurutan mereka pada hukum Tuhan. Tetapi di pihak sebagian besar dari bangsa itu, penurutan itu tidak didorong oleh kasih. Pendorong hatinya bersifat mementingkan diri. Mereka beramal secara lahiria kepada Bapa sebagai alat untuk mencapai kebesaran nasional. Mereka bukannya menjadi terang dunia, melainkan mengasingkan diri dari dunia supaya terlepas dari pencobaan kepada penyembahan berhala. Dalam petunjuk yang diberikan melalui Musa, Bapa telah mengadakan larangan-larangan dalam pergaulan mereka dengan para penyembah berhala. Akan tetapi, ajaran ini telah disalah tafsirkan. Petunjuk-petunjuk itu sebetulnya dimaksudkan untuk mencegah mereka agar tidak meniru segala kebiasaan orang-orang kafir. Tetapi hal itu telah dipakai untuk membangun sebuah tembok pemisah antara Israel dan segala bangsa yang lain. Bangsa Yahudi memandang Yerusalem sebagai surga mereka, dan mereka itu sebenarnya merasa cemburu kalau Tuhan menunjukkan kemurahan kepada bangsa-bangsa kafir. Setelah pulang dari Babel, besarlah perhatian yang dicurahkan pada pendidikan agama. Di seluruh negeri, banyak rumah sembayang dibangun di mana Taurat ditafsirkan oleh imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Dan sekolah-sekolah didirikan yang di samping mengajarkan bermacam-macam seni dan ilmu pengetahuan, mengaku mengajarkan asas-asas kebenaran. Akan tetapi, semua alat ini menjadi rusak. Selama dalam tawanan, banyak dari antara bangsa itu sudah menerima pendapat-pendapat serta adat-adat kekafiran, dan semuanya ini dimasukkan ke dalam upacara keagamaan mereka. Dalam banyak hal, mereka meniru kebiasaan-kebiasaan para penyembah berhala.
Karena menyimpang dari Bapa, orang-orang Yahudi pun lupa pada ajaran upacara korban. Upacara itu telah dibentuk oleh Kristus sendiri. Dalam tiap bagian, upacara itu melambangkan dirinya sendiri, dan hal itu penuh kuasa hidup dan keindahan rohani. Tetapi orang-orang Yahudi telah kehilangan hidup rohani dari upacara-upacara mereka itu dan telah bergantung pada berhala-berhala yang mati. Mereka percaya pada segala korban dan upacara itu sendiri, gantinya menyandarkan diri pada Dia, yang kepadanya segala korban dan upacara tersebut menunjuk. Untuk menggantikan tempat perkara yang hilang itu, imam-imam serta para rabi memperbanyak tuntutan-tuntutan ciptaan mereka sendiri. Dan semakin bertambah keras tuntutan-tuntutan itu, semakin berkuranglah kasih Bapa dinyatakan. Mereka mengukur kesucian mereka oleh upacara-upacara yang tidak terkira banyaknya, sedangkan hati mereka penuh kesombongan dan kemunafikan. Dengan segenap perintah mereka yang rumit dan berat itu, adalah suatu kemustahilan untuk memelihara hukum itu. Orang-orang yang ingin berbakti kepada Bapa dan yang mencoba menurut ajaran para rabi, bekerja keras di bawah sebuah beban yang berat. Mereka tidak dapat beroleh perhentian dari tuduhan-tuduhan hati nurani yang risau. Demikianlah setan bekerja untuk melemahkan semangat bangsa itu, untuk merendahkan pendapat mereka mengenai tabiat Bapa, dan untuk membawa iman orang-orang Israel ke dalam kehinaan. Ia berharap hendak membuktikan ucapan yang dikeluarkannya waktu ia memberontak di sorga dahulu, bahwa tuntutan-tuntutan Bapa tidak adil dan tidak dapat diturut. Bahkan Israel sekalipun, katanya, tidak memelihara hukum itu. Sementara bangsa Yahudi merindukan kedatangan Mesias, mereka tidak mempunyai pengertian yang benar tentang pekerjaannya. Mereka bukannya mencari penebusan dari dosa, melainkan kebebasan dari bangsa Romawi. Mereka mengharap Mesias datang selaku seorang penguasa perang untuk menghancurkan kekuasaan penindas dan mengangkat Israel menjadi pemerintah seluruh dunia. Demikianlah jalan disediakan bagi mereka itu untuk menolak juru selamat. Pada waktu Kristus lahir, bangsa itu merasa muak di bawah pemerintahan penjajah-penjajah asing dan menderita sakit dengan pertikaian di antara mereka sendiri. Orang Yahudi selama ini diizinkan menjalankan satu bentuk pemerintahan tersendiri. Akan tetapi, tidak ada suatu pun yang dapat menyamarkan kenyataan bahwa mereka sedang berada di bawah kuk bangsa Romawi atau menyenangkan hati mereka kepada batas-batas kuasa mereka itu. Bangsa Romawi mengaku berhak mengangkat atau membebaskan imam besar, dan kedudukan itu acap kali diperoleh dengan jalan kecurangan, penyogokan, dan bahkan pembunuhan. Demikianlah keimamatan itu makin lama makin bertambah rusak. Namun imam-imam masih senantiasa memiliki kuasa besar, dan mereka menggunakan kuasa tersebut untuk mencari keuntungan dan laba bagi diri sendiri. Orang banyak menderita di bawah tuntutan-tuntutan mereka yang tidak kenal belas kasihan, dan juga dipaksa membayar pajak yang berat oleh bangsa Romawi. Keadaan ini menimbulkan perasaan tidak puas di segala tempat. Pemberontakan rakyat jelata sering terjadi. Kegelojohan serta kekerasan, curiga, dan sikap masa bodoh terhadap kerohanian merongrong jantung bangsa itu. Kebencian terhadap orang Romawi, kesombongan kebangsaan dan kerohanian,
menyebabkan bangsa Yahudi semakin berpegang teguh pada upacara-upacara perbaktian mereka. Para imam berusaha menjaga nama baik demi kekudusan oleh perhatian yang amat teliti terhadap upacara-upacara keagamaan. Orang banyak dalam kegelapan dan penindasan yang menimpa mereka dan penghulu-penghulu yang haus akan kekuasaan merindukan kedatangan Dia yang akan menaklukkan musuh-musuh mereka serta mengembalikan kerajaan itu kepada Israel. Mereka telah mempelajari segala nubuatan, tetapi tanpa pengertian rohani. Demikianlah mereka melihat dengan berlebihan segala nubuatan yang menunjuk kepada kehinaan kedatangan Kristus yang pertama kali dan salah mengartikan nubuatan-nubuatan yang berbicara tentang kemuliaannya yang kedua kali. Kecongkakan mengaburkan pandangan mata mereka. Mereka menafsirkan nubuatan sesuai dengan keinginan-keinginan hati yang mementingkan diri itu. Terima kasih kerana telah mengikuti bacaan untuk minggu ini yang datang dari bab 2, Kerinduan Segala Zaman yang bertajuk Umat Pilihan. Kami mengundang anda untuk terus menyertai siaran podcast Kerinduan Segala Zaman oleh Ellen G. White di dalam bacaan bab yang seterusnya. Tuhan memberkati anda.